Kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng dengan gue Aisyah Gray. Dan di episode kali ini kita akan membicarakan sebuah tema, yaitu sistem audio pada iPhone. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan audio, wah ini nggak sesimpel mikrofon doang ataupun loudspeaker aja nih. Ini tentunya banyak banget komponen yang berkaitan satu sama lain. Dan setiap komponennya kita akan bongkar dan juga kupas tuntas pada episode kali ini, serta kerusakan-kerusakannya. Jadi kalian ngerti nih, ketika ada problem di sini, oh berarti ininya yang rusak. Problemnya di sini, oh berarti ininya yang rusak. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah speaker atau buzzer. Nah, ini sebenarnya adalah dua sistem speaker yang punya fungsi berbeda. Nah, ini penyebutannya juga beda ya. Ada yang sebut speaker, ada yang sebut buzzer. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih? Nah, kalau misalkan buzzer ini biasanya yang berfungsi ketika ada panggilan masuk ataupun loudspeaker, dan biasanya ditempatkan di bagian bawah iPhone kalian. Nah, yang biasa disebut-sebut sebagai speaker ini biasanya kalau misalkan kalian lakukan panggilan biasa gitu ya, panggilan-panggilan normal, ataupun semua suara yang bersumber dari bagian atas iPhone kalian. Nah, jadi perbedaan letak speakernya ini yang membuat orang akhirnya membuat dua sebutan yang berbeda. Nah, si speaker dan buzzer ini biasanya bekerja sama ketika kalian nonton video stereo ya, memberikan sensasi suara lebih rich lagi, ataupun suara-suara stereo lainnya. Berikutnya kita akan bahas tentang mikrofon. Biasanya dalam satu iPhone itu memiliki 3 mikrofon yang letaknya berbeda-beda ya. Kalau misalkan nih kita mau telepon gitu kan, nah itu biasanya direkam oleh mikrofon yang terletak di bagian bawah. Nah, tapi kalau kita video call beda lagi nih. Ini menggunakan mikrofon yang terletak di bagian atas atau di samping kamera. Nah, ataupun kalau misalkan kalian mau merekam video gitu ya, ini biasanya menggunakan mikrofon yang terletak di kamera belakang. Mikrofon pada iPhone itu biasanya menjadi satu kesatuan dengan komponen lainnya. Seperti yang tadi udah dijelaskan sebelumnya ya, kalau mikrofon bagian bawah itu biasanya bersatu padu dengan fleksibel charging di bagian bawah. Misalkan nih mikrofon atas itu biasanya bersatu dengan kamera depan ya, kamera depan atas untuk seri 8 ke bawah. Tapi kalau misalkan seri iPhone X ke atas nih, ini biasanya bersatu padu dengan speaker bagian atas. Sedangkan untuk mikrofon bagian belakang itu biasanya bersatu dengan fleksibel on off untuk semua seri iPhone. Biasanya kerusakan pada mikrofon ini nih jarang banget terjadi, tapi justru parts-parts lainnya nih yang menyatu dengan mikrofon yang biasanya rusak. Jadi mau nggak mau harus diganti juga, padahal ini jarang banget rusak. Nah, tapi Apple lovers jangan bingung juga ya, ketika mikrofon kalian rusak ternyata yang diganti sebendel sama kamera misalkan. Nah, itu mungkin aja terjadi karena memang itu partsnya menjadi satu. Jadi kalau di iPhone itu ada beberapa parts itu yang biasanya menyatu padu nih, antara kamera dengan mikrofon dengan terus juga tombol home aja bersatu padu dengan yang lain-lainnya. Jadi memang untuk kerusakan satu bagian itu bisa jadi kalian harus ganti satu bundle parts yang menyatu secara satu sama lain gitu. Tentunya untuk bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan seharusnya ya, ini bekerja dengan audio chip. Audio chip ini nantinya akan mensinkronize ke chipset utama atau main chipsetnya, sehingga speaker dan mikrofon ini bisa berfungsi dengan optimal. Kalau misalkan audio chip ini rusak, ini bisa mengakibatkan beberapa gejala. Misalkan nih kita gagal voice note ataupun kita nggak bisa ngerekam suara kita. Terus juga nggak bisa loudspeaker, nah ini sering banget ditemuin. Atau ketika kita terima telepon, nah kita nggak bisa denger nih suara dari penelpon kita ataupun orang yang kita telepon. Sedangkan orang tersebut bisa dengar suara kita dengan baik. Nah, itu biasanya bukan melulu karena gangguan sinyal nih. Bisa jadi ini ada kerusakan di audio chip kalian. Dan biasanya nih kerusakan-kerusakan seperti ini nih paling fatal bisa mengakibatkan iPhone kita merestart.
Dan untuk ngebenerinnya gimana nih Kak? Ngebenerinnya. Nah, ngebenerinnya adalah dengan cara mengganti IC audio kalian. Nah, proses penggantian IC audio gimana sih? Kita udah pernah bikin ya sebelumnya. Kalian tinggal klik aja nih link di atas untuk langsung menuju ke video sebelumnya, yaitu tutorial penggantian IC audio. Oke, itu dia tadi ya penjelasan terkait dengan sistem audio yang ada di iPhone. Gimana? Udah lebih jelas? Udah lebih ngerti lagi ya sekarang? Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Kalau kalian mau merekomendasikan video ini, silahkan share ke teman-teman kalian biar lebih ngerti lagi ya. Terutama untuk teman-teman kalian yang pernah punya pengalaman dengan audio di iPhone. Dan kalau belum subscribe sekarang juga biar kalian gak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Kira-kira kita mau bahas apa? Makanya subscribe ya biar gak ketinggalan. Thank you Apple lovers yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!